Selamat pagi Mas Fahri Arya. Jadi kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat? Enggak, ini kan lagi musim kemarau, angin dingin, enggak lagi sakit kan? Aman kan? Aman Pak. Ya, jadi alhamdulillah saya berterima kasih Mas Fahri bersedia mau bertemu dengan Pak Ilmas, mau ngobrol sama Pak Ilmas. Saya kasih apresiasi sebesar-besarnya. Saya yakin ketika seseorang mau ngobrol dengan orang yang lain itu pasti ada manfaatnya, gitu ya. Nah, selebihnya nanti kita bakal menjalani ngobrol bareng, mungkin bahasanya konseling individual, dan yang jangan lupa di dalam konseling individual itu insya Allah Pak Ilmas memegang teguh azas-azas, di mana salah satunya adalah kerahasiaan. Setiap apa yang kamu ceritakan di konseling atau ngobrol sama Pak Ilmas itu dijaga rahasianya supaya tidak keluar atau bocor ke orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi aman, privasimu aman di sini. Yang kedua, Pak Ilmas juga menjelaskan kalau kita ini ada azas keterbukaan. Kalau sudah Pak Ilmas bisa menjaga rahasiamu, saya harap Mas Fahri Arya juga bisa luas cerita, keluarkan aja semua di sini. Obrolkan kalau mau membahas apa, mau cerita ke Pak Ilmas seperti apa, kondisinya seperti apa, enggak apa-apa, ceritakan aja. Jadi keterbukaan, dan saya di sini adalah sukarela. Jadi kamu di sini juga atas minat pribadi, saya juga secara profesional bakal membantu. Seperti itu ya. Jadi Mas Fahri Arya bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, ini ceritanya gimana nih? Waktu kemarin kan sudah ketemu sama Pak Ilmas. Ini sudah ngobrol bareng sama Pak Ilmas waktu yang lalu, yang kayaknya lesu banget, yang kayaknya kok nggak semangat banget di sekolah, kok sering nggak masuk. Akhirnya Pak Ilmas hubungi via telepon, terus kita sempat ngobrol konseling di awal, yang katanya lagi nggak semangat seperti apa sih? Nggak ada minat belajar Pak, karena tidak ada dukungan dari orang tua, keluarga. Berarti minat belajarnya lagi turun banget gitu. Sebelumnya enggak ya? Sebelumnya enggak Pak. Iya kan Mas Fahri Arya masuknya di SMKN 1 Grogol di jalur prestasi akademik ya. Berarti kan otomatis nilainya juga bagus. Ini di kelas 10 pertengahan kok menurun. Ini kira-kira kenapa Mas kok menurunnya ini? Itu Pak, nggak ada dukungan dari keluarga, kayak ada masalah gitu Pak. Oh, ceritanya kamu lagi ada masalah sama keluarga. Masalahnya seperti apa? Kayak nggak ada support gitu Pak, orang tua pergi ke luar kota gitu. Jadi ceritanya kamu di rumah ini sekarang kurang dukungan dari orang tua. Jadi orang tuamu, seingat saya, mohon maaf kalau memang mungkin salah atau mungkin kurang benar ya, ibunya sudah meninggal ya? Iya Pak. Ibunya sudah meninggal di tahun 2016. Terus tinggal bersama ayah dan nenek. Terus sudah berjalan selama berapa tahun itu dengan ayah dan nenek, akhirnya sekarang baru merasakan penurunan. Kenapa? Di penurunan itu saat ditinggal ayah pergi juga itu Pak. Lalu dari 2022. Oh, ayahnya pergi. Maksudnya pergi ini gimana? Ayahnya pergi mana? Pergi kembali ke asal Pak. Kan asalnya itu kan Lamongan itu. Terus pergi nikah lagi di sana, terus lama nggak ada kabar gitu Pak. Jadi ayahnya sekarang sudah kembali ke atau pergi keluar kota dan sudah menikah di sana. Oh, seperti itu. Jadi tapi masih kontak
telepon, hubungan, komunikasi sama ayah? Enggak. Tidak. Tidak. Jadi bahasanya sudah lost contact gitu ya? Iya. Atau masih beberapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan sekali? Sudah enggak Pak, itu sudah dari lama itu Pak. Sudah dari kelas 10. Oh gitu. Dari awal masuk kelas 10 itu sudah nggak kontak? Akhir-akhir Pak. Akhir Hmm. semester 1. Iya. Jadi itu yang membuat kamu malas. Iya Pak. Apa dulu memang orang tua itu, ayah itu sangat mensupport terus memberikan semangat buat kamu? Kok sekarang tiba-tiba ayah pergi kamu bilang, atau ada hal yang lain mungkin dari segi ekonomi atau dari apa yang lainnya mungkin? Ya itu Pak, dari segi ekonomi kan saat ada ya kan bisa dibantu kayak bayar sekolah gitu Pak. Kan kalau nggak ada kan kayak harus memikirkan sendiri, mencari sendiri. Jadi sekarang untuk, sorry ini ya agak privasi mungkin, kalau untuk uang saku untuk kebutuhan sehari-hari itu ikutnya dari atau disupport dari mana? Saya Pak. Nenek? Iya. Neneknya bekerja? Jualan di rumah. Oh, jualan di rumah. Dan cukup ya? Maksudnya untuk operasional di rumah, untuk masak, untuk makan, terus untuk kamu berangkat ke sekolah, jajan itu cukup nggak? Cukup. Kalau saya nggak suka jajan Pak. Saya kalau sangu itu mesti saya tinggal, saya nggak bawa bekal. Oh, berarti memang kamu sudah terbiasa membawa bekal dan ibaratnya hemat gitu ya? Iya. Jadi mungkin waktu dulu uang sakunya bisa ditabung, kalau sekarang untuk keperluan yang lainnya seperti Iya. itu. Oh, jadi seperti itu. Lalu kalau menurut nenekmu tentang kondisimu sekarang, apa yang disampaikan sama nenekmu? Kan sekarang tinggal sama nenek kan? Iya. Iya. Kayak nggak bahagia gitu Pak. Kan dulu kan kayak senang-senang itu. Nah, sekarang kan banyak pikiran ya harus ditanggung semua itu. Itu nenek atau kamunya? Saya Pak. Oh, kamunya. Kalau umurnya nenek, berarti semenjak bapaknya pergi ke Lamongan, sekarang Fahri itu kelihatannya tidak bahagia, Iya. terpuruk gitu ya. Iya. Oh, ada enggak nenek itu memotivasi atau memberikan semangat, ujangan buat kamu itu? Ada Pak. Seperti apa? Kamu di sini sudah tidak ada orang tua, harus jadi yang lebih baik. Itu Pak, harus sukses gitu. Katanya nenek, kamu itu sekarang ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah pergi keluar kota. Iya. Kamu ya harus bisa membuktikan bahwasanya kamu itu bisa sukses. Iya. Gitu. Itu Pak. Karena memang sukses itu dari diri pribadi, Iya. seperti itu. Iya. Jadi sampai saat ini kira-kira yang kamu masih keluhkan itu dari segi mana yang? Dari segi support orang tua itu Pak. Oh, tapi kan ada penggantinya dari Ada, nenek. Pak. Iya. Nenek tiap hari di rumah, Di rumah tiap hari masak, masak Pak. tiap hari mencukupi kebutuhan dari segi ekonomi. Iya. Terus waktu seperti ada acara di sekolah atau ada acara di apa, neneknya bisa menjadi wali atau pengganti dari orang tuamu? Bisa. 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 Untuk keluarga terdekat lainnya, mungkin bule, pakle, atau kakak atau siapa? Nggak ada? Ada Pak. Anaknya nenek itu Pak. Oh, cowok atau cewek? Cowok cewek. Oh, pakle, bule. Iya. Tinggal berdekatan atau satu rumah? Yang paling itu beda desa doang Pak. Oh, cuman beda desa. Kalau bule? Dia itu beda kecamatan. Oh, beda kecamatan. Jadi beliau, Pak Le sama Bule ini juga mensupport kamu Iya. dalam bentuk apa? Kayak bentuk dari
support ekonomi gitu Pak, dibantu Oh. kayak kasih sangu itu kalau nggak ada sangu. Berarti semisal untuk hariannya, kalau semisal nenek sudah memberikan tapi ada kekurangan, mungkin waktu ada kegiatan apa, acara apa, butuh uang lebih, akhirnya minta bantuan ke Pak Lik sama Bule. Iya. Kira-kira Pak Lik sama Bule memberikannya secara ikhlas, secara sukarela atau blunder? Ikhlas Pak, sukarela. Berarti orangnya sangat terbuka, sangat enjoy ya, Iya. sangat intinya benar-benar keluarga yang solid gitu ya. Jadi Fahri Area ini walaupun dalam kondisi bapak yang sudah mungkin menikah lagi dan tinggal di luar kota dan ibu sudah meninggal, Iya. itu support dari keluarga sebetulnya masih ada dong. Masih, tapi kan nggak segitu 100% gitu Pak. Jadi mungkin ada yang bilang Iya. dari part atau bagian dari kehidupan ini yang penting, yakni keluarga atau orang tua gitu. Iya. Ya, jadi gini ya, Bapak menawarkan atau kita bisa mencoba bahwasannya sudut pandang itu ada banyak hal. Sudut pandang ada banyak hal. Ketika kita melihat pensil dari sudut A, B, C, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, itu penampakannya berbeda. Jadi Bapak menawarkan ada suatu teknik reframing namanya, di mana reframing itu bertugas untuk mengubah pola pikir kamu. Jadi bahwasanya hidup ini tidak semata-mata seperti itu. Kita coba melihat dari sudut pandang yang lain, gitu ya. Bisa dicoba? Bisa. Mau ya? Mau Pak? Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya motivasinya turun karena support keluarga kurang. Iya. Ekonominya juga kurang. Iya Pak. Tapi ternyata ada nenek, ada Pak Lik, ada Bule, ada keluarga yang lainnya. Jadi kamu seharusnya bisa berpikir ya, bahwasannya hidup itu tidak melulu tentang primer, kebutuhan primer, bahwasannya sekunder atau pengganti itu bisa melebihi yang primer. Kalau semisal nenek, Pak Lik, Bulemu itu support kamu, terus memberikan semua kebutuhanmu, terus kamu semuanya tercukupi, rasa aman, rasa nyaman, juga keperluan semua sudah tercukupi, kira-kira sudah aman belum? Kayak kurang gitu Pak. Kan 100% itu hidup sama ayah tuh Pak. Kayak kehilangan sosok itu kayak kurang gitu Pak. Kalau kasih sayang orang lain itu masih kayak kurang gitu. Ya, seperti yang disampaikan sama nenekmu, jadi bahwasannya kamu itu harus bisa tetap sukses. Kamu itu punya masa depan yang mungkin gak bisa dinilaikan dengan sesuatu. Bahwasannya seseorang itu semua berhak untuk sukses, semua itu bisa untuk sukses, dan termasuk kamu. Walaupun memang ibu sudah meninggal, bapak sudah di luar kota menikah lagi, tapi semua itu bisa mensupport kamu. Jadikan itu titik balik, bahwasanya tidak ada orang sukses tanpa perjuangan. Bahwasanya kamu itu punya kesempatan lebih mandiri daripada anak-anak yang lain. Jadi mungkin anak yang sudah terbiasa terlalu dibantu dengan orang tua, akhirnya dia jadi manja, akhirnya dia jadi kurang tegas, akhirnya dia kurang mandiri. Nah, sedangkan kamu punya kesempatan untuk lebih mandiri dengan support dari nenek, dengan support dari Pak Lik, dengan support dari Bule. Kira-kira kesuksesan itu masih sangat mungkin nggak sih buat kamu? Masih Pak. Sangat mungkin ya buat kamu. Ya, jadi memang seseorang sukses itu tidak ada yang
instan. Kita percaya, kamu percaya dong kalau sukses itu harus ada perjuangan. Ya, Pak. Dan perjuangan tidak mungkin tidak ada hambatan dalam suatu perjuangan. Semua perjuangan pasti ada hambatan. Ya atau tidak? Ya, Pak. Sepakat ya? Otomatis kamu punya kesempatan lebih untuk lebih berjuang, untuk lebih punya kemampuan lebih berkembang daripada anak yang lain. Kan seperti itu. Sekarang kamu harus bisa berpikir bahwasanya apa yang harus kamu lakukan itu yang optimal, yang maksimal buat kamu untuk menunjang masa depanmu. Karena kamu sudah bisa start lebih awal daripada anak-anak yang lain, ya kan? Ya, Pak. Jadikan atau ubah pola pikirmu, ubah sudut pandangmu, di mana ini bukan suatu hambatan atau ini bukan suatu ganjalan yang sudah memvonis kamu tidak bisa sukses. Bahwasannya ini sudah menghambat, menghentikan hidup kamu. Tapi ini hanya batu yang hanya mengganggu sedikit yang kamu bisa terjang untuk kesuksesanmu. Seperti itu. Kira-kira kamu bisa nggak memproyeksikan, memikirkan kalau kamu nanti sukses secara sendiri, mandiri, daripada anak-anak yang lain, daripada anak-anak yang mungkin terlalu manja, mungkin terlalu dikekang oleh orang tuanya, kamu bisa mandiri, itu bisa membayangkan ya? Bisa, Pak. Kamu melihat ada banyak anak yang mungkin terlalu dilem, terlalu dimanja, ini saya lebih mandiri, saya harus lebih bisa, lebih mampu dan seterusnya. Dan saya yakin bahwasannya ibumu di sana juga pasti menginginkan seperti itu. Dan kamu ketika nanti menjadi orang sukses, kamu bisa memberikan hal yang lebih daripada ya cuma seperti ini. Dan usahanya harus dimulai dari sekarang. Kira-kira bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Bisa enggak? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Bisa, Pak. Jadi sekarang Fahri Firnanda, pikirkan bahwasannya hambatanmu sekarang ini hanya sebatas batu saja, kerikil saja, yang kamu harus melintasinya, yang kamu harus mengerjanya demi kesuksesanmu. Oke? Oke, Pak. Ya. Jadi untuk kedepannya, misal kita pakailah 1 minggu mendatang, satu minggu mendatang, kamu bisa untuk coba praktek deh. Jadi gini, kamu sekarang kan sudah punya pemahaman baru nih. Ya, Pak. Nah sekarang ketika kamu sudah punya pemahaman, dijalankan dalam bentuk perbuatan atau perlakuan sehari-hari, Ya, Pak. gitu ya. Ya. Jadi nanti tunjukkan kalau tidur ya sudah berdoa, tidur nggak usah ngeluh-ngeluh. Boleh mereview hari apa yang sudah dilakukan hari ini, tapi tidak untuk menjadi seseorang yang lemah. Kok saya terpuruk seperti ini, jangan. Langsung berdoa, harapan-harapanmu apa untuk hari esok, istirahat. Besok pagi bangun dengan semangat, bangun lebih awal, sholat subuh, habis itu kalau mungkin olahraga ringan boleh di rumah, bentuk push up atau apa, terus pakai sarapan kan di rumah. Ya. Kalau pagi sarapan langsung ke sekolah dengan semangat. Nanti ketika di sekolah, pandang semua temanmu itu adalah orang-orang biasa, di mana kamu punya jalur khusus kemandirian, ketegasan yang kamu miliki. Di mana anak-anak yang kamu lihat ini masih biasa-biasa saja, semua serba dibantu, saya sudah mandiri. Ya. Tunjukkan seperti itu. Kira-kira bisa? Bisa. Nanti waktu pembelajaran, waktu sekolah, kamu juga harus lebih aktif. Jadi jangan seperti ini, nggak masuk dan seterusnya. Jadi masuk dulu aja. Yang penting masuk. Setelah masuk, habis itu di kelas ikuti bapak ibu guru. Insya Allah bapak ibu guru itu tidak ada jam kosong, tidak ada yang sekedar mengajar, semuanya sudah profesional di bidangnya. Tunjukkan kalau kamu ini mau belajar, tunjukkan kalau kamu mau ini punya minat atau semangat yang tinggi. Bisa seperti itu? Bisa, Pak. Jadi kita coba seminggu ke depan. Gitu. Iya, Pak. Siap nggak? Siap, Pak. Nah,
nanti seperti ini. Setelah seminggu ke depan kita nanti harus ada pertemuan lagi gitu. Jadi kita cek lagi, atau gini, kalau dirasa 1 minggu mendatang kamu, Pak saya butuh bantuan lagi, atau Pak saya butuh ngobrol lagi, Pak saya mau menceritakan apa yang sudah saya capai, apa yang sudah saya lakukan selama 1 minggu kemarin gitu. Nanti kamu bisa menceritakan kepada saya apakah itu dalam bentuk perkembangan yang positif, atau ketika di situ kita bisa tindak lanjutnya seperti apa. Mas Fahri ini mau kemana lagi gitu, gimana? Ya, Bisa? bisa. Jadi 1 minggu ke depan ya. Ya, Pak. Oke, 1 minggu ke depan Mas Fahri menjadi seseorang yang semangat, menjadi seseorang yang giat baik di sekolah maupun di rumah, dan yang jelas nanti apapun hasilnya itu adalah untuk Mas Fahri sendiri. Itu ya? Iya. Oke. Jadi yang perlu kita titik beratkan di sini bahwasannya mindsetnya sudah berubah, dan nanti ada tahap evaluasi. Itu ya. Yang sekarang tinggalkan, yang malas tinggalkan. Jadilah Fahri yang baru dengan mindset baru, pola pikir baru, di mana semangat untuk masa depan. Ya. Oke. Kalau sudah seperti itu, kira-kira apa nih? Mungkin ada harapan yang lain nggak? Pak saya pengen disupport ini, pengen disupport ini, ada nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau memang tidak ada, sekarang kita menuliskan evaluasi, Iya, Pak. angket evaluasi. Jadi dari layanan ini apa sih yang kamu dapat? Nanti di angket itu kamu isikan. Iya, Pak. Terus habis itu apa harapan-harapanmu mendatang, dituliskan di situ dengan secara sukarela ya. Apa yang kamu rasakan, apa yang sudah kamu dapatkan, tulis aja. Nggak usah sungkan-sungkan sampai Mas. Ini adalah azas kesukarelaan tadi. Kamu sukarela, saya sukarela. Rahasia tetap aman di sini. Ketika kita keluar, saya tidak bakal menjustis kamu si A, si B, si C, atau bahkan cerita kepada siapa-siapa, tidak. Begitu pula dengan kamu, luas saja sama Pak Iman. Di luar ya sudah seperti biasa. Nanti kalau ngobrol lagi, pengen cerita lagi, ya sudah. Seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi bisa dimulai dengan mengisi evaluasinya. Bisa, Pak. Oke. Silakan. Tinggal diisikan identitas, terus pemahaman apa yang sudah kamu miliki, sudah kamu dapatkan dari layanan ini tadi. Isikan dulu ya, mulai dari identitas sampai dengan contreng. Ini cuman dituliskan aja, teman nama apa.
Sudah Mas? Sebentar lagi Pak. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Pak ini maksudnya Pak, apa hal yang dibawa oleh siswa semangat? Jadi yang kita obrolkan sudah sesuai tidak sih sama yang kamu dapat, masalahmu tentang apa, terus yang kita dapat sesuai tidak? Sesuai. Sudah diisikan Mas. Kalau ini Pak, rencana apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah? Jadi kita kan sudah untuk perencanaan perubahan untuk 7 hari atau 1 minggu kan, ya. Kamu bakal berubah menjadi seperti apa? Sudah? Ya Pak. Ini saya simpan ya. Iya Pak. Ini saya simpan untuk instrumen kita dan untuk pertemuan yang mendatang. Ya. Jadi Mas Fahri, saya ingatkan lagi, masa depan itu untuk semua orang berhak sukses. Apapun yang terjadi, jadikanlah itu suatu ganjalan ringan yang memperkuat kamu, yang menguatkan kamu, yang semuanya itu bermanfaat bagi kamu. Jangan memandang sesuatu itu menjadi yang, oh saya nggak bisa, saya sudah divonis seperti ini, saya nggak bakal sukses. Enggak, ya. Iya Pak. Kamu harus semangat. Iya. Siap semangat? Siap Pak. Oke. Jadi nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi. Bisa Pak. Oke. Kalau nanti mau cerita, mau sewaktu-waktu, Pak belum minggu depan, masih 2 hari, 3 hari, ada kendala atau mau cerita apa, enggak apa-apa, langsung WA atau telepon. Barangkali Pak Ilmas tidak merespon WA atau telepon, langsung datang aja ke ruang PK. Ya, Itu ya. Iya Pak. Sudah? Ada yang tanyakan lagi? Tidak Pak. Oke, kalau gitu alhamdulillah kita sudah menjalani konseling individual dengan saya Pak Ilmas, Fahri Area, Iya, Pak. dan semoga kita tetap diberi keberkahan sama Allah. Terima kasih Mas Fahri, sekarang bisa kembali ya ke kelasnya ya. Nah, hati Mas, Iya. sini kita antar.